Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Bertransaksi dengan polisi yang menyamar, 2 pengedar sabu-sabu dibekuk. Pemkot Padang bagikan 15.000 bendera merah putih gratis kepada masyarakat. Curi komputer di tempat kerja, seorang karyawan BUMN di Padang ditangkap polisi. Satres Narkoba Polres Pariaman menangkap 2 pengedar sabu-sabu di Nagari Sikucua, Kecamatan 5 Koto, Kampung Dalam, Padang Pariaman. Penangkapan terjadi setelah polisi menyamar sebagai pembeli, sehingga pelaku terpancing untuk menjual sabu-sabu. Transaksi dilakukan di rumah pelaku bernama Doni. Di sini polisi juga meringkus tersangka lainnya bernama Andi. Saat transaksi berlangsung itulah, anggota Reserse Narkoba Polres Pariaman membekuk keduanya. Doni dan Andi tak bisa mengelak karena polisi menemukan 1 paket kecil sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp150.000. Polisi kemudian menggeledah rumah dan menemukan 2 paket kecil sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok. Selain itu juga disita alat untuk mengonsumsi sabu-sabu serta sebuah telepon genggam. Kedua tersangka dikenal sangat hati-hati dalam bertransaksi. Mereka hanya menjual sabu-sabu kepada pembeli yang dikenal atau perantara yang juga dikenalnya. Memang menjual kepada kawan atau rekan-rekan atau konsumennya yang tertentu. Yang tertentu dalam hal ini yang bisa dia percaya, yang aman untuk dia menjual dan aman untuk pembeli. Namun dalam ini di antara mereka tentu ada hal yang tidak menginginkan kegiatan yang tersebut. Itu makanya kita memanfaatkan informan untuk melakukan undercover buy yang dipancing dengan anggota untuk membeli sabu. Kedua tersangka sudah lama menjadi target polisi karena sangat meresahkan masyarakat. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Narkoba Polres Pariaman. Setelah mendapatkan keterangan dari tersangka Doni dan Andi yang ditangkap sebelumnya, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pariaman langsung mengembangkan kasusnya. Polisi kembali menangkap tersangka lain bernama Yogi alias Kundua di rumah kontrakannya di Desa Batang Pajongke, Kecamatan Pariaman Selatan. Kundua tak bisa mengelak setelah dipertemukan dengan Doni dan Andi. Polisi kemudian menggeledah rumah kontrakan Kundua untuk mencari barang bukti. Polisi menemukan barang bukti 3 paket kecil sabu-sabu dan alat untuk mengonsumsinya, serta sebuah telepon genggam. Selama ini, Kundua telah menjadi target operasi polisi. Namun bandar ini sangat lihai menghilangkan jejak dengan cara berpindah-pindah rumah kontrakan. Namun kali ini persembunyian Kundua diketahui polisi atas informasi 2 pengedar yang ditangkap sebelumnya. Memang pilihannya dia berpindah tempat, yang mana awalnya dia berdomisili di daerah Pasar Lalang Talua. Memang karena tahu dia merupakan TU, dia cari kontrakan yang letaknya tersembunyi di daerah Balai Kuda Taji, yang dia perkirakan sulit diketahui oleh aparat tempat kontrakannya. Di sanalah dia sering melakukan transaksi jual beli. Kundua dan 2 tersangka lainnya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang karyawan salah satu BUMN ditangkap tim Opsnal Polsek Padang Timur di daerah Andalas, Kecamatan Padang Timur, pusat kota Padang, pada Rabu malam.
Mario, pemuda yang berusia 20 tahun ini, tak bisa berkutik saat ditangkap. Setelah diinterogasi, polisi mengembangkan kasusnya guna mencari barang bukti karena telah dijual kepada penadah. Polisi kemudian menyita 8 unit laptop, 7 unit komputer, dan barang elektronik lainnya yang disimpan penadah di rumahnya. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Padang Timur guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku nekat mencuri di tempat kerjanya sendiri, hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata. Pelaku beraksi sendirian, karena telah mengetahui seluk-beluk gudang penyimpanan barang berharga. Akibat perbuatannya, perusahaan BUMN tempat pelaku bekerja mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Polsek Padang Timur telah mengamankannya 1 orang laki-laki diduga melakukan pencurian di salah satu perusahaan BUMN. Pelaku ini sebelumnya diamankan oleh warga yang merupakan rekan kerja daripada pelaku. Memang untuk pelaku bekerja sebagai karyawan di tempatnya bekerja yang memang merupakan orang dalam. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Akibat kemarau panjang, beberapa lahan pertanian milik warga di pesisir selatan terbakar dalam beberapa hari terakhir ini. Pada hari Selasa lalu, kebakaran lahan terjadi di Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Koto 11, Tarusan. 2 hektar lahan pertanian milik masyarakat ludes dilalap api. Sebelumnya, pada hari Minggu, juga terjadi kebakaran lahan milik warga di Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan Ampek Jurai. Kalaksa BPBD Pesisir Selatan, Doni Gus Rizal mengatakan, kebakaran yang terjadi di Nagari Painan Selatan ini akibat warga membakar sisa rumput dan ranting kayu yang baru saja dibersihkan. Namun karena banyaknya daun-daun kering, api menyebar dan sulit untuk dipadamkan. Pemadaman sulit karena sumber air jauh. Petugas harus turun naik bukit untuk memadamkan api yang berada di puncak bukit. Akibatnya, api menyebar dengan cepat dan menghanguskan 2 hektar lahan. Karhutla ini memang berapa minggu ini ada berapa lokasi terjadi, itu salah satunya kemarin itu yang pertama terjadi itu di daerah Gunang. Memang ada beberapa titik yang ada kebakaran, terutama lahan kebun dari masyarakat yang memang kalau dilihat dari visual yang ada, memang ada sebagian masyarakat itu memang memanfaatkan suasana musim panas ini untuk melingkling atau membersihkan dari kebunan lahan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengimbau warga untuk tidak membakar lahan karena kemarau panjang yang akan terjadi hingga bulan September nanti. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.